27 tahun yang lalu, legenda balap asal Italia, Valentino Rossi, mencapai hasil terpenting dalam karirnya. Bahkan itu terjadi sebelum dirinya resmi menjadi profesional rider di kelas 125cc. Dan rupanya tidak banyak orang yang mengetahui cerita bersejarah ini. Kisah ini bermula pada tahun 1995 ketika Vale masih berusia 16 tahun. Di usia yang masih remaja, Rossi sudah menunjukkan bakatnya di dunia balap motor. Di tahun itu juga, Rossi mengikuti sebuah ajang balap internasional bertajuk 125cc European Championship. Di ajang tersebut, Rossi berhadapan dengan rider muda Perancis, Frédéric Petit dan Lucio Cecchinello, yang sudah berusia 25 tahun. Rossi menggunakan motor Aprilia ketika terjun di kompetisi 125cc European Championship. Di gelaran balap ini, Rossi belum mampu menjuarai seri balap, namun berhasil finish di posisi ketiga klasemen akhir. Hasil yang bagus itu yang kemudian mengantarkannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Grand Prix 125 pada tahun 1996. Masuknya Rossi ke kelas 125cc tak luput dari pengaruh ayahnya, Graziano Rossi, yang dulu pernah menjadi pembalap Suzuki dan Yamaha. Graziano memiliki banyak relasi pembalap Italia dan orang-orang yang berkecimpung dalam event balap di Italia. Kemudian Graziano mencoba menghubungi Carlo Pernat. Carlo Pernat adalah orang yang bertanggung jawab pada tim Aprilia saat itu dan pernah menjadi manajer untuk Max Biaggi, Loris Capirossi, Marco Simoncelli, Andrea Iannoni, dan Enea Bastianini. Lewat telepon, Graziano menghubungi Pernat bahkan hingga 20 kali dalam sehari, hanya untuk mengatakan bahwa dirinya memiliki anak yang berbakat di atas motor dan ingin agar Pernat membantunya. Pernat pun melihat penampilan Rossi untuk pertama kalinya pada Italian Championship di Misano dan terkesima dengan aksi Rossi di lintasan. Dia seakan tidak percaya melihat kehebatan Rossi yang beberapa kali melebar di tikungan, namun dapat kembali, bahkan menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Dari situlah Pernat tertarik dengan Rossi dan menghubungi Ivano Beggio yang merupakan founder dan presiden Aprilia untuk mengontrak Rossi di tim Aprilia dengan masa kontrak selama 3 tahun dan gaji 30 juta lira untuk tahun 1996, 60 juta lira untuk 1997, dan 180 lira untuk tahun 1998 atau sekitar 60 juta hingga 375 juta rupiah. Pernat menginginkan hasil terbaik dari Rossi sehingga dia menghubungi teman lamanya, Giampiero Sacchi, dan menjelaskan bahwa dia memiliki pembalap baru yang berbakat tapi tidak memiliki tim. Sacchi pun bersedia membantu dengan menyiapkan motor Aprilia RS125 dan mempercayakannya ke Motor Racing, tim mapan yang dijalankan oleh Mauro Noccioli dan Giacomo Guidotti untuk mengurus segala keperluan motor untuk Rossi. Pernat memahami bahwa Rossi saat itu adalah bintang yang sedang naik daun, namun dia masih tetap anak-anak. Jadi Pernat tidak memberikan tekanan besar untuk terus menang dan membiarkan Rossi berkembang sekaligus mengeluarkan potensi balapnya secara alami. Noccioli mengungkapkan pada awalnya cukup sulit untuk memberikan arahan yang tepat pada Rossi. Rossi memang suka mengendarai motor, tetapi begitu turun dari motor dia selalu ingin bermain PlayStation. Dan Noccioli membiarkannya karena hidup itu harus menyenangkan buat Rossi. Musim balap pun dimulai pada Mei di Jerez. Rossi memuncaki semua sesi free practice kualifikasi hingga warm up. Saat balapan, Rossi sempat memimpin lomba hingga hampir terjatuh karena mendapat perlawanan keras dari Cecchinello yang mengalahkannya dengan gap 5 detik. Rossi sendiri mengungkapkan seringnya dia jatuh di awal musim 1996 karena dia ingin mengalahkan Honda RS125 Cecchinello. Meski sebenarnya Rossi tahu itu tidak mungkin, namun dia terus mencobanya hingga berkali-kali crash saat race. Memang saat itu Rossi belum mampu memenangi balapan, namun Cecchinello bisa melihat bakat besar dalam diri Rossi. Cecchinello masih ingat saat pertarungannya dengan Rossi di Nürburgring. Di sebuah momen menikung, Cecchinello mengira Rossi akan menyalip dari sisi dalam, namun justru melakukannya dari sisi luar. Dan ini di luar ekspektasi Cecchinello, karena secara normal pembalap biasanya akan menyalip dari sisi dalam. Di kesempatan lainnya, Cecchinello berusaha melakukan late break, tapi tiba-tiba Rossi sudah ada tepat di sampingnya, hingga membuat Cecchinello kebingungan tentang bagaimana cara Rossi bisa mengejarnya.
Di akhir balapan, Cecchinello tetap memenangkan race karena ban Rossi yang sudah habis. Ketika berada di Parc Fermé, Cecchinello melihat kondisi ban Rossi dan tidak percaya dengan apa yang ada di depannya. Dia menyaksikan ban Rossi yang sudah hancur dan membuatnya tambah kebingungan. Bagaimana bisa Rossi finish di belakangnya dengan gap yang hanya beberapa detik dan dengan kondisi ban seperti itu? Dari situlah Cecchinello makin menyadari bahwa ada sesuatu yang spesial dari Rossi. Baginya, Rossi adalah pembalap unik jika biasanya pembalap akan tahu di mana saat pembalap lain akan menyerangnya. Tapi ketika berhadapan dengan Rossi, strategi overtake Rossi sangat sulit dibaca dan Rossi sering menyalip dengan cara yang tak terduga. Hingga pada musim berikutnya, Rossi berkembang pesat bahkan memenangi 11 race dengan 13 podium dan hanya 2 kali tidak masuk podium sepanjang musim. Dan seperti itulah proses perjalanan awal karir Rossi di tahun 1995 hingga mampu menembus kelas 125cc pada 1996 dan merengkuh gelar juara dunia pertamanya pada tahun 1997. Salah satu rahasia kesuksesan Rossi adalah bahwa kehidupan balapnya tidak hanya tentang balap. Apa yang mengubahnya menjadi legenda balap adalah kecintaannya pada seluruh hal yang terkait dengan balapan. Mulai dari tinggal di pedok dan berkeliling dunia hingga berteman dengan para rider, menghibur para penggemar, dan selalu senang berbagi kegembiraannya dengan semua orang. Salah satu teman baik Rossi di tahun 1995 adalah Haruchika Aoki, juara dunia 125cc tahun 1995 dan 1996. Hubungan pertemanan mereka terus berkembang hingga menjadi semakin akrab. Rossi sering meminta saran dari Aoki tentang cara membalap. Terkadang Aoki menginap di rumah valet dan sebaliknya. Rossi menginap di rumah Aoki ketika kejuaraan berlangsung di Jepang. Aoki banyak membagi ilmu tentang titik pengerema dan racing line terbaik pada Rossi. Di musim 1996, Rossi terkadang juga ikut dalam latihan dan belajar mendapat waktu putaran tercepat bersama Aoki. Di mata Aoki, Rossi adalah pembalap yang sedikit gila namun cerdas. Dia selalu mencari rival untuk dikalahkan. Jadi, dia akan selalu memiliki tujuan untuk bisa berada di depan rivalnya itu. Itu tadi informasi mengenai MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. See ya!